Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir tarbawi kita, tak lupa kita sisipkan satu poin tarbiyah bil ahdath, bagaimana kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan menguatkan ihtimam perhatian kita dengan apa yang terjadi di dunia ini yang menjadi pemberitaan akhir-akhir ini, diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace, semacam dewan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika yaitu Donald Trump. Ikhwah fillah arsyadakumullah, tentu kita sebagai rakyat Indonesia sekaligus juga sebagai sesama muslim, kita harus berhusnudzon dengan niat baik beliau bergabung dengan BOP ini atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Trump ini sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Tentu harapannya dengan bergabung bersama Dewan Perdamaian, Indonesia lebih bisa optimal mewujudkan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini amanah dan tidak bisa dihapus. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dokumen meta yuridis bangsa kita yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diamandemen. Dan kita mempunyai politik internasional yaitu politik bebas aktif. Mudah-mudahan apa yang beliau putuskan dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian ini adalah sebagai bentuk itikad, sebagai bentuk niat baik dalam rangka untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, dan dengannya mudah-mudahan blokade-blokade jalan-jalan masuk ke Gaza dibuka lebar-lebar hingga kemudian pertolongan darurat untuk kaum muslimin yang ada di Gaza bisa segera didapatkan oleh mereka. Namun demikian muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, di satu sisi kita mengkritisi tentang Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang di Trump, yang kita waspadai bahwa dibentuknya Dewan Perdamaian ini merupakan bentuk tandingan atas Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkaitan dengan atensi kepada masalah Palestina. Yang kita ketahui bahwa pasca Taufan Al-Aqsa, pasca pembumi hangusan Gaza, simpati dari berbagai negara terhadap perjuangan
rakyat Palestina semakin menguat, bahkan menjadi yang mayoritas. Dan itu juga terlihat dari beberapa sikap dari PBB. Ya, semakin banyak negara yang menyetujui akan masuknya negara Palestina menjadi bagian dari keanggotaan PBB. Semakin mengakui Palestina sebagai state atau sebagai negara yang tentu mempunyai hak dalam pergaulan internasional. Demo-demo pro-Palestina dan anti-Zionis begitu meluas, bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat, negara-negara Eropa, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu, di mana di internal PBB, meskipun Amerika juga punya hak veto, ya bersama dengan Dewan Keamanan PBB, tetapi tentu pro Israel, pro Zionis ini semakin menjadi minoritas. Melihat kekejaman Israel yang begitu bengis, ya tidak punya hati nurani, tidak punya peri kemanusiaan, dunia kemudian bersimpati kepada Palestina, dan itu terlihat dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Nah, kita khawatir ketika Trump menginisiasi Dewan Perdamaian ini adalah sebagai tandingan atau alternatif baginya dan negara sekutunya yang selama ini didukungnya, yaitu Zionis Israel, untuk kemudian mempunyai bargaining politik dan langkah-langkah yang lebih aman daripada melalui PBB. Ini yang pertama yang harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, ikhwafil arsyadakumullah, kalau kita perhatikan dari piagam yang dibuat, kemudian aturan-aturan SOP yang sudah banyak dikupas oleh para pakar, para ahli internasional, para pakar geopolitik, ya kita akan melihat bahwasanya peran Trump, peran Amerika sangat dominan di Dewan Perdamaian ini. Bahkan secara spesifik peran Donald Trump, kalau kita jeli melihat, dia mempunyai dua posisi dalam Dewan Perdamaian ini. Pertama, dia mewakili Amerika Serikat sebagai sebuah negara karena dia presidennya. Tapi bersamaan dengan itu dia juga menjadi chairman, ya, menjadi pemimpin, menjadi presiden dari Dewan Perdamaian ini. Hingga kemudian dua peran ini, baik peran pribadi atau Dewan Perwakilan dari Amerika sebagai sebuah negara, dikhawatirkan nanti ketika Trump sudah tidak menjadi presiden Amerika pun dia tetap akan bercokol di situ sebagai chairman, sebagai inisiator sekaligus. Ya, jadi ini lebih parah daripada veto yang selama ini dilakukan oleh Amerika melalui Dewan Keamanan PBB atas resolusi-resolusi yang dibuat. Karena Amerika di sini lebih dominan, khususnya Donald Trump di sini lebih dominan. Ya, kalau kita perhatikan video-video atau berita-berita ketika Presiden kita Prabowo Subianto duduk bersama
Trump. Kita bisa lihat gestur, mimik wajah dari Trump yang ya seperti merendahkan. Ya, dari situ saja sudah terlihat. Nah, kita tidak ingin politik bebas aktif kita menjadi tidak bebas, menjadi non-aktif ketika kemudian berhadapan dengan dominasi Amerika Serikat, khususnya dominasi dari Donald Trump. Kemudian yang ketiga, ikhwah fillah arsyadakumullah, kaitannya dengan Amerika Serikat sepanjang sejarah, ya kita tahu bagaimana standar ganda yang dilakukan oleh negara ini. Di satu sisi meneriakkan HAM, meneriakkan hak asasi manusia, meneriakkan kemerdekaan, meneriakkan demokrasi dan lain sebagainya, tetapi bersamaan dengan itu bahkan di abad modern seperti ini dia masih melakukan invasi militer, meskipun terselubung, meskipun dengan alasan-alasan yang terkesan logis, tapi kemudian sejarah membuktikan bahwasanya itu semua hanya alasan saja untuk menginvasi sebuah negara. Apa yang dilakukan Amerika atas Afghanistan masih basah di ingatan kita. Apa yang dilakukan oleh Amerika atas Irak, membuat Irak porak-poranda seperti itu, ya, bukan hanya bangunannya tetapi juga kebudayaan dan peradabannya, termasuk kaitannya dengan permasalahan Palestina, penjajahan Zionis Israel atas Palestina. Jelas bagaimana Amerika betul-betul menjadi paman, ya, maka disebut dengan paman Sam, betul-betul menjadi paman bagi Zionis Israel. Dan itu bukan suatu hal yang aneh, karena memang sudah menjadi rahasia umum. Tidak mungkin seseorang menjadi presiden Amerika Serikat kecuali dengan restu, approval dari lobi-lobi Yahudi, baik lokal Amerika Serikat atau secara internasional. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah, kita bisa lihat track recordnya. Khususnya Donald Trump, bahkan belum lama terjadi apa yang dilakukan atas presiden Venezuela, apapun alasannya, kemudian rencananya kaitannya dengan Greenland. Ini bagaimana kita menyerahkan perdamaian dunia dengan negara yang seperti ini, dengan tipikal pemimpin yang seperti ini. Selugu itukah kita? Sebodoh itukah kita? Apalagi kepesertaan dalam Dewan Perdamaian ini tidak gratis. Ya, untuk menjadi anggota permanen dari Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Trump ini, negara yang bergabung termasuk Indonesia harus membayar 17 triliun. Duitnya siapa? Duitnya kita semua, duitnya rakyat Indonesia. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Ya, maka perlu kita cermati. Di satu sisi kita menghargai, menghormati dan berhusnudzon kepada pemimpin kita, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia, negara dengan sistem demokrasi ini yang menjamin kebebasan pendapat warga negaranya, kita harus bersuara. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu hanya MOU awal. Nanti tentu ada langkah-langkah administratif berikutnya, termasuk ada ratifikasi kemungkinan untuk itu, ya. Dan itu semua seharusnya
dengan approval atau dengan persetujuan dari DPR. Karena ini mengenai sikap politik yang sangat penting secara internasional. Di sisi lain ini menggunakan anggaran 17 triliun. Tidak sedikit. Ya. Dan DPR harus memperhatikan suara rakyat. Karena mereka mendapatkan mandat sebagai wakil-wakil rakyat. Nah, di sini sangat tergantung kepada kita semua. Dan mengapa ini saya sampaikan di kajian ini? Karena langkah berikutnya apakah akan di follow up, diratifikasi, atau yang lainnya, itu akan sangat tergantung dengan suara kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau kita diam saja, ya mungkin akan terjadi apa yang kita khawatirkan tadi. Ya, lebih-lebih kalau dilihat narasi-narasi yang diangkat oleh Trump, tidak seperti ingin membuat perdamaian. Dia kembali seperti asal muasalnya sebagai developer, sebagai pengusaha properti, yang dibahas hanya soal bagaimana membangun kembali Gaza, membangun gedung-gedung, dan kita khawatirkan itu tidak lebih dari sekedar bisnis. Dan ada kekhawatiran yang lebih tinggi bahwa ketika kemudian pembangunan kembali Gaza itu diserahkan kepada Dewan Perdamaian, dalam hal ini didominasi oleh Amerika, kita khawatir ini akan semakin melemahkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Karena ingat, sampai detik ini pejuang Gaza, pejuang Palestina belum menyerah. Dan sampai detik ini mereka belum bisa ditaklukkan. Barisan mereka masih solid, masih dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai komando yang kuat kepada yang dipimpinnya. Dan itu kaitannya dengan properti, kaitannya dengan bunker-bunker yang ada di bawah tanah. Dan kita khawatir apa yang dilakukan dan dinarasikan oleh Trump melalui Dewan Perdamaian ini tak lebih hanya dalam rangka untuk menaklukkan atau menundukkan, menjinakkan, melemahkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan bahasa-bahasa manis yang mereka sebut dengan peace. Sekali lagi, ini perlu kewaspadaan dari kita dan butuh suara dari kita untuk lebih kencang lagi menyuarakan, karena sekali lagi langkah diplomatik, ya langkah di kancah internasional oleh bangsa kita yang diwakili oleh RI 1, oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, sangat tergantung dengan suara kita. Karena dalam sistem demokrasi di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita, di tangan kita. Antum semuanya ini adalah atasan-atasan presiden. Ya, antum tinggal bersuara atau tidak. Kalau suaranya redup, ya, sebagai pemegang mandat atasan, sebagai presiden, ya dia mungkin akan melanjutkan apa yang dipandangnya baik. Ya, tapi kalau kita kemudian bersuara khawatir dengan beberapa hal, apalagi Trump begitu agresif memasukkan beberapa sosok seperti Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang terkenal begitu bengis kaitannya dengan dunia Islam, kemudian juga memasukkan menantunya yang jelas seorang Yahudi dan lain sebagainya. Di sisi lain sangat minim keterlibatan
faksi-faksi perjuangan, bahkan keterlibatan Palestina dalam Dewan Perdamaian ini. Bagaimana mendamaikan dua kelompok kemudian salah satunya tidak terlibat dalam proses dalam badan perdamaian tersebut. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, bagian dari tarbiyah bil ahdaf. Sekali lagi, suara kita sangat penting, suara antum sekalian di media-media sosial yang sangat penting, tentu dengan cara yang beradab, dengan tidak melakukan hal-hal yang inkonstitusional.